Selamat sore buat sahabat-sahabat, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sahabat-sahabat, para pemirsa, sore ini kita akan membuat mengupload satu video yang nanti mungkin ada bahan lelucon dari beberapa netizen. Memang, waduh, gak ada akhlaknya nih para netizen ya. Tetapi di samping itu teman-teman, mereka itu ada mengatakan sesuatu yang mungkin dirasa ini harus kita tegaskan dan kita bongkar segala bentuk kebohongan. Namun sebelum sampai ke situ teman-teman, kita intro dulu seperti biasa. Baik, kita lanjut teman-teman. Kali ini kita mau bahas dulu nih perbandingan antara ijazahnya yang sama ya, tahun 80 ya, 1980, tapi ijazahnya sangat jauh berbeda. Lihat, pelan-pelan teman-teman. Saya akan menunjukkan betapa luar biasanya perbedaan-perbedaan. Tapi sahabat-sahabatku masih juga banyak yang belum paham alias gagal paham. Ya, bahkan Jokowi mengatakan memanggil beberapa jurnalis ya untuk mempertontonkan ijazahnya masing-masing SD, SMP, SMA, bahkan universitas, tapi tidak boleh dipoto. Lucu kan? Bahkan ada lagi teman-teman, jurnalis bertanya, "Pak, itu pada waktu Bapak wisuda, bahkan di ijazahnya Bapak pakai kacamata, kok sekarang tidak?" Apa kata Pak Jokowi? Ya, dulu saya pakai kacamata, tapi sudah pecah dan tidak bisa diganti, saya tidak punya uang. Waduh, Pak. Baik teman-teman, kita lanjut untuk tertawa. Karena ini saya dapat dari teman saya, seorang konten kreator yang sama-sama berjuang untuk penegakan kebenaran. Kita tonton ya, sebentar. Pejabat siapa yang hobi masuk gorong-gorong? Jokowi! Era pemerintahan siapa? Laut di pagar. Jokowi! Koruptor merajalela saat presidennya siapa? Jokowi! Yang diduga palsu ijazah I1 siapa? Jokowi! Yang mau ambil kembali Indosat siapa? Jokowi! Mobil produk dalam negeri SMK. Inisiatif siapa? Jokowi! Anak dan menantu siapa yang menjadi pejabat? Jokowi! Siapa? Kalau ditanya wartawan jawabnya lo kok tanya saya Jokowi! Maaf Pak Jokowi, setelah purna tugas, di sosmed masih ramai masalah ijazah Bapak palsu. Bagaimana pendapat Bapak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar Pak, itu anunya. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hidung 300 juta, dagu 200 juta, jadi totalnya 500 juta. Ya, sulam alis, ya kemarin aku lupa ya. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tadi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua. Sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Jangan mengharap pendusta untuk mengakui kesalahannya. Pendusta. Sekalinya mengaku, ya pasti berdusta. Dia pasti berdusta, maksudnya pada apa? Baru aja kemarin Pak Anies mengunggah ijazahnya. Sekarang giliran Ustadz Abdul Somad mengunggah ijazah SD-nya sampai ijazahnya yang bergelar doktor. Nah,
buat yang diduga memiliki ijazah palsu itu tidak punya malu atau memang ijazahnya itu memang palsu? Kalau imamin sholat, undang wartawan, boleh kamera, boleh video. Masuk gorong-gorong, boleh kamera, boleh video. Betul. Pada saat didatengin, Giliran undang wartawan buat nunjukin ijazah, cuma diundang, boleh lihat, nggak boleh video, nggak boleh foto. Ayolah Pak, kami kan harus kirim gambar. Yang SD, SMP, SMA nggak apa-apa Pak, tidak kami ambil gambarnya. Tapi boleh izin yang kuliah S1 di UGM Pak, kami potret sebentar. Nggak usah lama-lama Pak, 5 detik aja Pak, kami foto, kami videokan. Boleh Pak ya? Ini udah depan mata Pak. Bapak bilang katanya boleh dipegang, dibolak-balik. Tapi kalau nggak boleh ngambil gambar nih, gimana Pak ya? Kami kan harus ngirim ke kantor Pak. Ini buat tayangan hari ini Pak. Deadline-nya sebentar lagi. Boleh Pak ya ngambil gambarnya. Momentumnya tepat banget loh Pak ini Pak. Lagi berpolemik di luar sana, pro kontra mempertanyakan soal ijazah S1 Bapak. Kita munculkan sekarang Pak. Tayangkan di semua media. Adem ayem loh Pak. Kalau mereka lihat ijazah Bapak yang sebenarnya, yang ada di meja ini Pak. Boleh Pak ya? Nggak boleh Pak. Tega Pak. ya lu. Parah. Pendapat teman-teman sedikit agak rileks ya, tertawa. Ya, begitulah parodi terhadap beberapa pemerintahan ataupun katakanlah kekuasaan yang sudah dilakukan oleh mantan presiden dan juga ada presiden ya, di-combine, di-mixer. Wow, luar biasa. Tetapi kesimpulan dari semua apa yang saya tampilkan tadi atau video yang sudah mungkin teman-teman bisa lihat ya, karena ini juga hasil konten teman saya juga yang sama-sama berjuang untuk menegakkan kebenaran. Ya, karena kita juga beberapa orang konten kreator ya ada juga yang menjadi artinya katakanlah bahwasanya mungkin dia berpendapat ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Tapi lagi-lagi teman-teman, seperti ada kemarin saya lihat di postingan ya, sebenarnya perihal tentang polemik ijazah Pak Jokowi sampai saat ini juga kita belum ketahui. Hanya jurnalis kemarin yang melihat tanpa bisa mendokumentasikan karena dilarang. Ya, aneh memang. Tapi jawab sendiri teman-teman. Ya, hanya mereka itulah yang melihat. Bahkan ada bocoran dari seorang jurnalis. Katanya hampir mirip dengan yang tersebar di medsos. Jadi, ya, kuncinya sebenarnya satu saja. Nggak banyak kunci. Saya juga berprinsip, kenapa sih Pak Jokowi pelit untuk mengatakan atau memperlihatkan atau mempertontonkan? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti jawaban Pak Jokowi ya, atau katakanlah tim kuasa hukumnya, bahwasanya tidak ada hak orang untuk bisa melihat ijazahnya Pak Jokowi. Coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil lah ya teman-teman ya. Dan pada saat itu ada razia atau katakanlah razia dadakan maupun razia resmi ya, dan kita di stop dan dipertanyakan karena semua kelengkapan lampu spion itu lengkap ya. Mungkin karena razia dipertanyakan STNK atau SIM dan SIM ya. Dan kalau kita jawab ada Pak di rumah, bagaimana teman-teman? Polisi tidak akan mau tahu kan? Pasti akan langsung disita kendaraannya atau diterbitkan sesuatu atau disuruh ambil STNK-nya. Tapi jarang kemungkinan. Ya, jawab sendiri teman-teman ya. Jadi kalau misalnya masyarakat memohon kepada Pak Jokowi untuk mempertontonkan, memperlihatkan ijazahnya, kan selesai. Tapi
seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, saya tidak akan berikan, gak ada kewajiban saya untuk memperlihatkan itu. Semua itu teka-tekinya ada di teman-teman. Kalaulah memang seorang pemimpin, ya, mantan presiden membuat klarifikasi seperti itu, sepertinya tanda tanya loh. Atau katakanlah seperti peribahasa lama, ada udang di balik batu. Ada apa denganmu, Pak Jokowi? Kenapa kamu susah untuk mempertontonkan agar rakyatmu yang hampir berjumlah 280 juta tidak bertanya-tanya? Tetapi buat kalian yang memang mengatakan bahwasanya itu asli, terserah, kita tidak mau tahu. Kita hanya butuh pemimpin, atau katakanlah seorang pemimpin itu, ya, seorang kepala negara, memberikan pengajaran dan moral yang baik kepada masyarakat seluruh Indonesia. Ya, jadi ingat bahwasanya kebenaran pasti akan mencabik-cabik kebohongan. Walaupun kebenaran itu pahit, butuh waktu dan butuh segalanya. Percayalah sahabat-sahabatku, di mana saja berada, silakan share video saya ini, silakan like, silakan komentar, agar video ini semakin dikenal orang. Bukan hanya untuk menjadi tenar, tapi paling utama agar informasi ini tersampaikan kepada mereka-mereka yang gagal paham. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.